Nah, menarik Prof, kita dengar tadi cerita, sepertinya dulu rasa keberagaman itu lebih ini ya di Amerika. Ada perbedaan nggak Prof? Dulu waktu Prof kuliah di sana dengan sekarang, dengan isu keberagaman yang ada di Amerika? Itu sebenarnya kalau isu atau rasa sentimen, rasa rasialis itu ada di mana-mana, jangan lupa. Tinggal saja itu pola kepemimpinan yang memberi inspirasi untuk hidup rasialis atau yang menekan rasialisme. Itu tentu saja ada. Ada kecemburuan juga ada. Karena dulu juga ada gangguan-gangguan Prof. Cuma tidak nyata-nyata seperti sekarang. Bahwa gangguan itu ada. Gangguan itu ada. Seperti misalnya saya kan sebagai presiden Muslim Student Association di kampus, itu saya dapat kantor di kampus. Kemudian kantor itu kadang-kadang ada orang yang coret-coret. Tapi ingat ketika coret-coret itu terjadi, saya terus pergi ke rektornya. Ini kami sudah diganggu. Nah, jadi begitu kita lapor. Tidak ada yang fatal. Pernah juga masjid kami itu malam-malam dilempar cat. Yes. Tapi ingat itu tidak setahun, tidak sekali. Tapi bahwa ada. Ada yang cemburu begitu ya kan. Nah, cuma waktu itu di Amerika memang tidak ada istilah suara azan keluar, tidak ada, itu semua di dalam masjidnya. Oh, sejak dulu berarti Prof? Ya. Begitu. Kalau azan berarti hanya di dalam masjid. Ya, tidak pakai mikrofon. Di dalam pakai mikrofon, di dalam semuanya. Tapi nggak keluar. Nggak keluar, walaupun terdengar di luar, tapi dia tidak. Ada jumlah Prof, berapa kira-kira dulu yang Afro-Amerikan itu yang sempat Prof pimpin kalimat syahadat? Masih ingat Prof? Enggak ingat. Pokoknya bertahun-tahun dari situ, satu minggu mesti ada 2 hari yang ada. Ya, selalu datang. Selalu ya. Kadang-kadang ada yang 3 kali, ada 3 hari ada begini, datang 1 orang, datang 2 orang, datang 3 orang, datang 1 keluarga. Ini yang menarik sekali, ini berdasarkan anak muda. Ya kan, ini pengalaman yang cukup shock saya itu, karena kita nggak pernah tahu datang seorang anak muda, mungkin usia barang 20-21 tahun ya kan, anak perempuan sudah pakaian bagus sekali, pakai pakaian seperti koko lah modelnya, laki-laki pakai kopiah haji lagi, yang perempuan juga pakai jilbab ya, pakaian. Kemudian satu gendong anaknya, satu jalan, mungkin yang satu itu ada 2 tahun atau kurang. Terus ngomong-ngomong dia mau masuk Islam, belum masuk Islam kan, begitu. Saya tanya itu baik kan, ngomong-ngomong baik-baik. Kemudian tiba-tiba bagaimana rencana, kemudian ini siapa anak kami ini, 2 anak kami ini sudah kapan sudah nikah? Kami belum nikah itu. Itu yang terkejut sekali saya. Kami rencana mau nikah nanti. Tapi masuk Islam dulu. Begitu dia ingin masuk ini dulu, baru nanti dia kan, baru dia itu merasa kokoh ya kan. Bukan dalam budaya kita kan aneh gitu kan. Tapi mereka itulah masyarakat. Mereka tidak ada niat dulu. Nah, dengan keberhasilan ataupun keaktifan saya itu, terutama sekali itu mengayomi para Afro-American di masjid itu penuh. Ini kalau ada teman-teman pergi, termasuk ini Profesor Nasaruddin Umar itu imam besar Masjid Istiqlal sekarang itu kan pernah datang sekali membuat video itu. Jadi kan ketahuan itu kan saya, sehingga itu kemudian ketika acara-acara di penjara juga banyak. Nah, ini yang menarik sekali. Di penjara juga banyak Afro-American itu yang narapidana, juga kita itu dimintakan, karena di sana juga ada imam. Imam, jadi dia dimintakan kita datanglah lihat mereka itu konsultasi atau apa-apa. Dia bawa saya juga datang berdakwah ke sana, diskusi. Mereka itu sudah ngomong bahasa Arab dengan saya, nggak mau lagi ngomong bahasa Inggris boleh. Sampai begitu mereka ingin merdeka, aja ingin bebas. Perasaannya jangan orang, kadang-kadang kan sentimen orang putih ini jahat-jahat kan begitu. Saya melayani dengan baik. Kemudian saya kirim Quran, brosur, buku-buku pada mereka-mereka yang ada komunikasi, ya kan. Jadi begitu. Jadi penjara Amerika. Dan sehingga ingat, jangan lupa bahwa di penjara Amerika itu umum yang narapidana, saya lihat yang Afro-Amerikan ini banyak kemudian jadi Muslim ya. Ingat siapa saja itu, apakah yang namanya Mike Tyson, apakah yang Malcolm X, apanya itu semua banyak itu ya. Jadi di situ baru sadar mereka, ya kan.
Dan umumnya di sana itu ketika kita sebut narapidana itu kan, narapidana itu sudah parah-parah karena ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang memperkosa kan, jadi baru ditahan begitu. Dan mereka itu ingin sekali ya siraman-siraman rohani. Ini yang penting sekali. Nah, menarik ya Saudara Alun, kita sudah sampai di bagian bagaimana cerita profesor berdakwah di Amerika. Nggak mudah lo bisa berdakwah di sana. Yang pertama kita tentunya harus memahami bahasa, Prof ya, karena penggunaannya tetap bahasa universal. Kemudian juga memahami agama, dan saat itu sentimental itu tetap ada rupanya. Hanya saja mungkin tidak langsung ya, Prof ya. Nah, oke. Kita masuk bagian lain, Saudara Alun. Yang selanjutnya kita ingin tahu bagaimana proses profesor ini menjalani perkuliahan di sana. Karena kalau kita dengar cerita tadi, kayaknya Prof lebih banyak berdakwah nih daripada kuliah. Gimana Prof nih? Enggak, baik. Saya yang inti belajar. Tidak ada hari rasanya yang saya tidak ke pustaka. Jangan lupa. Kecuali ketika pernah juga tinggal jauh dari kampus itu ya, tidak lama, ada setahun atau 2 tahun, tapi yang lainnya itu di dekat kampus, bahkan di dalam kampus. Itu ingat, di sana itu kita bisa mengatur waktu kita. Tidak boleh orang lain mengatur. Makanya saya pikir kalau tidak ada kesempatan belajar di sana, mungkin saya di sini tidak bisa selesai sekolah. Karena terus saja terseret ya. Di sana kan tidak. Nah, kapan orang mau misalnya sekolah tadi misalnya hari Minggu, oke 9-12. Kemudian apa kegiatan lain, misalnya ke dakwah ke gereja, itu juga ke gereja, ke penjara. Di gereja juga bukan tidak ada. Jadi mereka itu misalnya begini, anak-anak Amerika itu yang ingin bekerja di Timur Tengah, coba. Mereka kan tidak tahu budaya Timur Tengah atau budaya Islam karena mereka menganggapnya. Tapi ingat, mereka itu ditangani oleh orang-orang gereja. Supaya mereka ke sana mungkin menjadi juga misionaris. Mereka akan menjadi utusan mereka, tidak dilepaskan. Maka mereka itu dikumpulkan, dicarilah seseorang itu yang bisa paham tentang masalah Islam, masalah Arab ya kan. Ya, saya juga pernah beberapa kali ini pergi ke sana itu ke anak-anak muda itu, ditanya lah macam-macam itu. Untuk sehingga mereka itu sampai di sana tidak sampai sangat asing apa di sana ya. Karena bahasa Arab mereka itu ada kursus bahasa Arab, ingat. Mereka ikut 1 semester bahasa Arab dari nol, mereka sudah berani kerja. Ini luar biasa sekali. Dan saya pernah ikut juga belajar bahasa Arab di sana, di dosen-dosen di sana ya kan, dosen Amerika, dosen di sana, untuk melihat perbandingan bagaimana caranya, ada metodologi sendiri. Jadi begitu. Jadi apa tadi intinya tadi soal kuliah, membagi waktu ya, tadi. Kuliah itu tidak, saya kira tidak ada hari yang tidak pergi. Bukan tidak ada kuliah yang pernah saya kosong, tidak pernah. Tidak ada hari yang tidak saya ke pustaka. Ya, kan itu satu prinsip. Tidak ada hari yang tidak ada baca koran Amerika. Entah apa, kita tahu. Kenapa? Kita hidup bersama mereka. Kita tahu apa masalahnya, kita tahu, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Ya, tidak. Karena juga sebagian itu dakwah itu bukan hanya lewat itu, kadang-kadang lewat telepon waktu itu. Telepon, ada orang sudah berkumpul di sana di pantai barat misalnya. Ini ada orang-orang Indonesia yang sudah lama di sana ingin mendengar bahasa Indonesia. Kami lewat telepon boleh, silakan. Waktu itu kan belum ada webinar seperti sekarang kan. Jadi begitu. Jadi tetap prosesnya belajar. Yang membuat saya terlambat ialah yang pertama sekali itulah dia, karena terjadi musibah daripada itu sehingga berganti-ganti datang. Kemudian kelemahan saya juga, kelemahan artinya mungkin oke lah bisa membaca, bisa mendengar, mungkin juga kurang bisa menulis kan, sambil belajar menulis. Nah, maka kenapa itu tidak ada hari yang tidak ada belajar bahasa Inggris, apa? Yang membaca, ya, menulis dan sebagainya. Ini yang penting sekali. Karena itu saya yang paling banyak, apalagi saya ini ada yang membayar SPP kan, oleh Asia Foundation. Katanya ambil saya mata kuliah Anda sebanyak-banyaknya, saya ambil sebanyak-banyaknya, sehingga itu transkrip saya itu puluhan mata kuliah, padahal itu tidak perlu banyak sekali. Nah, Prof, boleh tahu berapa tahun berarti profesor di Amerika? Saya
masuk kuliah pertama itu Januari 84. Ingat. Saya pulang Februari 95. Ingat, berarti ada 10 tahun. Tapi di antara itu saya juga pulang 2 atau 3 kali bertahun juga di sini. Masa penyelesaian studinya memang 10 tahun atau? Enggak, masa penyelesaian itu kalau langsung saja tidak ada hambatan apa-apa itu 4 tahun sudah jadi. Nah, ini karena itu terhambat itu ya, terseret itu. Kemudian juga pulang kemari saya kira 2 kali apa 3 kali saya pulang kemari. Antara itu saya tinggal di sini lebih dari satu tahun. Jadi saat itu keluarga Prof di sini? Ya, kalau saya pulang kemari keluarga di sini. Kemudian saya ke sana, setahun saya di sana, keluarga ke sana. Jadi ya, saya juga pulang kemari 3 kali. Istri saya dan anak juga pergi ke sana itu 3 kali begitu. Jadi ini yang membuat terseret-seret begitu. Tapi inilah karena saya punya kegiatan lain, ini merasa seperti routine saja. Betul. Tidak ada sepi, ya kan? Tidak ada sepi, kan masjid terurus. Ini misalnya di kampus saya sebagai Presiden Muslim Student Association atau mahasiswa Islami, saya mendapat waktu, mendapat ruangan untuk berdakwah juga. Buku-buku Islam, brosur Islam saya taruh ini. Muslim Student Association itu ini buku ini macam-macam ya kan. Ada yang dijual, ada yang free. Karena di masjid juga kami punya toko buku. Jadi begitu. Asal ada pesta-pesta dalam kampus. Pesta asalnya itu apakah macam-macam kan, musim dingin, kita terus sediakan meja. Meja menyediakan informasi, brosur, makanan muslim dan sebagainya, dan sangat digemari. Termasuk di masjid ya, hari Jumat itu istri saya itu membuat mie, membuat risol, membuat kue pisang, itu tidak pernah cukup, selalu sejak habis. Ingat itu ya, sehingga orang sudah bisa memperkirakan. Kita ke sana sambil sholat nanti kita akan makan mie Aceh. Berarti segitunya ya? Ya, begitu. Nah, Saudara Alun, berarti Profesor pulang ke sini tahun 95 Ramadan. Nah, ini kita udah selesai di sana. Kita dengar sekarang waktu proses dari Profesor pulang sehingga nanti cerita terpilih sebagai rektor. Dan juga ada satu hal yang kita ingin tanya kepada Profesor, dan dulu pernah kita tulis ya tapi nanti tunggu saja. Kita dengar dulu cerita saat Profesor pulang nih. Apakah langsung kembali mengajar, kapan dapat jabatan, dan seperti apa Prof? Saya pulang ya aktif terus mengajar. Mengajar di S1, mengajar di S2 waktu itu S1 dan S2 ya kan. Dan kemudian tahun 2000 kan, 2000 sebelum 95 kan, 2000 saya ini bahkan sebelumnya jadi mula-mula dosen biasa di Pasca, kemudian dipercayakan menjadi wakil direktur di Pasca, pernah jadi wakil direktur 1, wakil direktur 2. Kemudian 2000 saya itu ditugaskan, diamanahkan menjadi direktur Pasca. Jadi terus mengajar saya. Tahun 2000 Prof? 2000 ya, 2000 dan 2000. Ya, jadi direktur Pasca, jadi 4 tahun selesai. Pas di ujung jabatan saya itu datang tsunami. Jadi kita sudah selesai direktur Pasca kan, tapi saya tetap mengajari Pasca dan mengajari S1, terutama sekali di tarbiyah dan juga kadang-kadang di dakwah, kadang-kadang di syariah dan sebagainya. Tapi yang intinya di tarbiyah dan di Pasca sudah selesai. Kemudian tahun April 2004 itu sedang tsunami itu, jadi adakan pemilihan rektor waktu itu. Dipilihlah oleh dosen ya kan, pegawai. Dan 2005 Prof? 2005 ya, 2005 kan, bulan April ya kan. Jadi waktu itu ya ada 4 orang calon ya yang maju bersama-sama. Kemudian saya yang lebih suaranya, jadi terus 2004 2005 jangan lupa bulan 4 20 April kalau nggak salah saya hari pemilihan itu, dan saya yang lebih banyak sedikit suara. Kemudian jadilah kemudian bulan Juli kalau nggak salah dilantik di Jakarta. Berarti di 2005 Prof ya? 2005. Di 2000 saya mulai itu jadi rektor ya, sampai 2009 4 tahunnya jabatan.